kan saat ini juga pemerintah masih menimbang-nimbang begitu ya, masih terus dilakukan diskusi dan juga pengkajian begitu berkaitan dengan besaran tarif biaya masuk terhadap barang-barang impor dari China. Meskipun sebetulnya sudah disebutkan ya kisarannya kurang lebih yang beredar, yang kita pahami, yang kita dapatkan begitu ya, senilai 200%, tapi balik lagi masih dikaji oleh pemerintah. Nah, pandangan dari Hipindo sendiri seperti apa begitu tarif yang tepat untuk bea masuk ini sendiri, apakah 200% atau justru kurang atau lebih, seperti apa, Pak Arianto? Oke, kalau kita menjadikan global atau international brand sebagai patokan, ya. Nah, international atau global brands ini kan ada di banyak negara, seperti negara tetangga kita yang terdekat kayak Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, kenapa sekarang masyarakat Indonesia banyak belanja barang yang sama yang ada di Indonesia, tapi belanjanya ke Malaysia, Thailand, dan Singapura? Karena harga barang di sana, walaupun merek di sininya juga ada, itu lebih murah. Kemudian kalau kita biasa mengenai turisme, biasa orang turis itu kan salah satunya adalah belanja. Tapi turis yang ke Indonesia jarang sekali yang belanja. Karena apa? Karena ya tadi, barang-barang internasional atau global brand yang ada di banyak negara itu di Indonesia relatif lebih mahal. Itu dengan kondisi saat ini. Artinya dengan kondisi saat ini dengan bea masuk yang ada dan pajak-pajak lain serta ongkos-ongkos yang lainnya menyebabkan harga barang kita dengan merek yang sama itu lebih mahal. Nah, kalau ditambah lagi 200% atau dan seterusnya, itu akan makin mahal lagi yang membuat nanti orang Indonesia tidak akan mau beli barang itu di Indonesia. Dia akan belinya di luar negeri. Turis yang datang ke Indonesia juga nggak akan belanja. Ya, malah justru bikin lebih sepi begitu ya. Betul. Nah, jadi kalau ditanya bea masuknya yang idealnya berapa, harusnya bea masuk dan ongkos-ongkos lainnya harus diatur supaya harga jual kita di sini untuk merek yang sama tersebut harus kompetitif dibandingin Malaysia, Singapura, sama Thailand. Nah, itulah sebenarnya besaran yang tepat. Oke, baik. Secara angka tadi berarti memang masih harus dipertimbangkan begitu ya? Justru mungkin kalau ngelihat kondisi sekarang harusnya malah diturunkan supaya harga jualnya bisa menyaingi negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oke. Supaya sekali lagi Indonesia juga bisa menjadi cukup ramai begitu ya tadi untuk wisata belanjanya begitu tadi salah satu langkah yang bisa dilakukan. Nah, tapi ketika kita melihat juga mungkin spesifik ya untuk produk begitu. Apakah menurut Anda sendiri mungkin bisa disesuaikan ya? Artinya tarif untuk produk tertentu sekian, tarif untuk bea masuk untuk produk di kategori lainnya juga bisa dibedakan begitu, melihat competitiveness sendiri begitu. Apakah memang perlu di breakdown demikian, Pak Arianto? Ya, itu satu usulan yang bagus, Mbak Iva, karena sekarang ini filter yang kita punya hanya dari highest code. Highest code itu tidak membedakan kelasnya. Jadi mulai dari yang kelas bawah sampai kelas luxury itu highest code-nya sama. Jadi seharusnya filternya memang tidak hanya dari highest code, tapi harus ada filter tambahan lain untuk bisa membedakan mana yang menengah atas dan mana yang menengah bawah. Karena pada umumnya yang menjadi pesaing industri lokal dan UMKM adalah yang kelas menengah bawah. Karena memang pada umumnya yang menengah bawah itu sebenarnya harusnya mampu diproduksi di Indonesia. Oke, gitu. baik. Artinya tadi balik lagi melihat tadi ya dari sasaran target marketnya sendiri. Tapi ketika kita melihat lagi begitu ketika apakah perlu juga di breakdown berdasarkan jenis-jenis produknya juga begitu Bapak? Sebetulnya secara kompetisi begitu untuk produk lokal sama produk impor begitu ya yang paling ketat begitu ya kompetisinya itu memang apakah tadi dari produk tekstil, baju pakaian jadi dan lain sebagainya atau juga dirasakan di produk-produk lainnya juga? Sebenarnya itu terjadi di hampir semua kategori. Ya, jadi bagaimana nanti kita bisa membedakan lebih rinci, semakin rinci semakin baik karena akan semakin akurat. Nah, yang sekarang kita punya peraturan itu lebih ke arah pukul rata atau terlalu umum lah. Jadi sebaiknya memang kalau bisa dipilah-pilah lebih detail lagi itu akan semakin efektif sih. Oke, baik. Nah, kemudian kita mungkin beralih ke hal lainnya begitu ya berkaitan juga dengan posisi dolar yang kemarin cukup menguat, kemudian juga rupiah kita bisa melihat begitu ya berada di atas level 16.000. Seperti apa sebetulnya hal ini dirasakan oleh pengusaha yang tergabung dalam Hipindo begitu? Efeknya seperti apa? Ini efeknya pasti akan sangat besar karena akan meningkatkan biaya. Ya, seperti kita ketahui di Indonesia ini kan kita ketergantungan impornya masih tinggi dan dengan kurs yang tinggi menyebabkan harga beli kita akan meningkat, kos-kos kita akan meningkat dan itu akan membuat harga jual barang itu juga akan cenderung meningkat juga dan ini akan semakin membuat daya beli masyarakat semakin lemah dan kita
penjualannya pasti akan menurun secara signifikan. Nah, kalau ini terjadi, nah toko-toko atau brand-brand yang resmi ini itu sebenarnya yang memiliki banyak toko. Ya. Dan kita tahu bahwa retail ini sebenarnya juga padat karya. Dan toko-toko itu yang menyerap banyak tenaga kerja, ya kalau kita nggak bisa menjual dengan menutup biaya operasional, mau nggak mau harus tutup. Kalau tutup ya ujungnya nanti akan harus PHK juga. Oke. Gitu. Jadi ini yang memang sangat dikhawatirkan ya. Oke, cukup challenging begitu ya. Tapi Ya. di satu sisi berkaitan juga mungkin dengan kondisi daya beli masyarakat. Apakah ini juga menjadi sebuah concern tersendiri begitu bagi Hipindo? Karena kalau kita lihat juga dari angka IKK juga kan sudah turun nih selama 4 bulan beruntun. Kemudian juga concern terhadap daya beli khususnya untuk kelas menengah ini juga tengah menjadi perhatian. Apakah ini juga menjadi sebuah concern tersendiri bagi Hipindo dan seperti apa mungkin strategi yang bisa dilakukan begitu di tengah kondisi ini? Oke. Ya tentu ya, karena ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan di tengah segala kesulitan yang ada, kita sebagai pengusaha hanya bisa mencoba melakukan efisiensi dengan lebih baik. Tapi tentunya hal ini tidak bisa dilakukan oleh pengusaha sendiri. Harus dibantu oleh pemerintah juga, di mana peraturan-peraturan atau kebijakan dari pemerintah kita harapkan bisa mempertimbangkan untuk tidak menambah biaya ya yang makin memberatkan situasi yang sudah semakin berat ini sebenarnya gitu. Oke.